Selamat siang semua anak-anakku yang saya kasihi. Perkenalan kita sudah selesai tadi, dan sekarang kita langsung saja masuk di dalam materi. Nah, hari ini kita mau belajar tentang laporan hasil observasi. Nah, itu adalah materi pertama kita untuk bab 1 ya. Namun sebelumnya ada pun indikator yang ingin kita capai, yaitu mengidentifikasi isi, struktur, dan ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, mungkin kalian baru mendengar tentang teks laporan hasil observasi. Nah, ini adalah teks laporan hasil observasi. Nah, coba perhatikan, pernah mendengar kata laporan hasil observasi? Nah, coba diperhatikan. Saya kasih besar tampilannya biar lebih kelihatan. Nah, ini materi kita yang pertama adalah laporan hasil observasi. Nah, mungkin baru kali ini kalian mendengar tentang laporan hasil observasi. Namun, mungkin kalian pernah mengamati atau mengobservasi, misalnya melakukan perjalanan ya, atau kita jalan-jalan, kemudian kita melihat orang di jalan tidak menggunakan helm. Nah, otomatis kita secara tidak langsung itu namanya mengamati atau mengobservasi. Jadi itulah yang disebut dengan pengamatan atau observasi. Nah, itu yang disebut dengan observasi. Ada hasil yang harus dilaporkan. Jadi hasil yang dilaporkan tadi adalah kita mendapatkan atau kita mengamati orang di jalan tidak menggunakan helm. Berarti itu adalah melanggar peraturan. Kemudian pengertian dari teks laporan hasil observasi. Kita bisa lihat. Nah, coba perhatikan di sini. Nah, ini adalah sebuah pengertian dari teks laporan hasil observasi, yaitu memberikan informasi secara umum tentang sesuatu berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Nah, itu yang dimaksud dengan laporan hasil observasi. Jadi, pengamatan atau observasi itu dilakukan oleh si pengamat dengan tujuan langsung ke lapangan untuk mengetahui informasi yang ada. Misalnya, kita akan mengobservasi atau mengamati sebuah alam atau lingkungan. Jadi, otomatis yang kita observasi itu adalah bagaimana keadaan alam tersebut. Contoh sekarang ya, musim hujan. Jadi, otomatis kita bisa mengobservasi tentang banjir. Kita menuliskan apa yang mengakibatkan banjir. Kemudian, bagaimana solusi mengatasi banjir tersebut. Nah, itu adalah sebuah pengertian dari laporan hasil observasi. Jadi kita mengamati fakta. Jadi ingat ya, laporan hasil observasi itu sebuah fakta yang real, bukan imajinasi, bukan kita duduk di sini kemudian kita menghayal. Jadi itu bukan sebuah laporan hasil observasi. Berarti itu sebuah hayalan, kita berhayal dan kita bercerita. Itu bukan laporan hasil observasi. Tapi kalau laporan hasil observasi itu kita langsung turun di lapangan dan mengamati, mencari solusinya. Itu yang dimaksud dengan laporan hasil observasi. Nah, kemudian di dalam teks laporan hasil observasi itu mempunyai
beberapa tujuan juga. Nah, tujuan yang pertama adalah mengatasi suatu permasalahan. Ibu sudah jelaskan tadi ya di atas. Kemudian menemukan metode, menemukan cara. Jadi kira-kira kalau kita mengobservasi sebuah banjir, metode apa yang digunakan, cara apa yang digunakan supaya tidak banjir kembali. Kemudian kita mengambil keputusan. Kemudian melakukan pengawasan atau bahan perbaikan. Mengetahui perkembangan sesuatu permasalahan. Jadi dicari tahu apa masalah dari mengakibatkan banjir tersebut. Kemudian ada fungsinya. Nah, apa fungsi kita untuk mengobservasi banjir tadi? Kita ambil contoh banjir ya. Jadi contoh fungsinya itu melaporkan hasil dari sebuah tugas dan kegiatan pengamatan. Jadi kita melaporkan hasil pengamatan kita tadi. Kemudian kita menjelaskan, kemudian kita susun kira-kira solusi apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi banjir tersebut. Nah, supaya lebih fakta atau lebih terbukti, ada bukti, kita boleh menggunakan kamera, kita bisa dokumentasi ya supaya betul-betul bahwa saya ini mengamati gitu. Kemudian di dalam teks laporan observasi itu ada struktur, ada yang disebut dengan struktur ya. Jadi struktur dari teks laporan itu ada 3. Yang pertama disebut pernyataan umum. Jadi pernyataan umum di sini adalah mengandung keterangan umum mengenai objek yang telah diamati, seperti asal-usul. Nah, ini boleh dibaca di sini ya, tentang pernyataan umum. Jadi pernyataan umum itu kalau kita membuat sebuah laporan itu, misalnya kita berisi tentang pembuka atau pengantar. Jadi apa yang diamati itu yang dituliskan di dalam pernyataan umum. Kemudian ada penjelasan. Di dalam penjelasan ini sama dengan deskripsi bagian ya, atau kita menuliskan isi dari isi atau rincian tentang objek yang diamati tadi. Jadi semua dituliskan di dalam penjelasannya ini. Yang ketiga, kesimpulan yang mengandung tentang ringkasan umum atau objek yang dilaporkan. Di dalam kesimpulan ini kita menuliskan bagaimana kesimpulan yang diamati tadi, dan kita membuat sebuah penutup juga ya. Nah, itu adalah struktur teks laporan hasil observasi. Kemudian ada beberapa ciri kebahasaan yang digunakan. Nah, kalau kita membuat teks laporan hasil observasi, ada beberapa ciri kebahasaan yang harus diperhatikan. Nah, coba dibaca. Ini ada beberapa teks laporan, ciri-ciri kebahasaan yang digunakan. Nah, yang pertama itu kita selalu menggunakan atau ciri khas sebuah laporan observasi itu menggunakan kata kerja atau verba. Jadi verba itu sama dengan kata kerja. Verba itu menggambarkan tentang proses, perbuatan, ataupun keadaan. Itu yang disebut dengan kata kerja. Kemudian yang kedua menggunakan juga nomina. Nomina itu adalah kata benda. Nah, nomina di sini tidak dapat diingkari dengan kata tidak ya. Kemudian ada juga kata sifat atau adjektif. Nah, itu ciri kebahasaan yang digunakan di dalam teks laporan hasil observasi. Kemudian untuk teks laporan hasil observasi ada 2 jenis yang harus diperhatikan, disebut jadi ada 2, yaitu
ada dua jenis teks laporan hasil observasi, yaitu laporan observasi secara formal dan laporan observasi non formal. Nah, kalau dia formal berarti itu resmi ya. Itu resmi, berarti memiliki kaidah. Kaidah itu adalah sebuah aturan. Jadi untuk menuliskan sebuah teks laporan observasi secara formal memiliki kop, menggunakan bahasa baku. Jadi bahasa baku itu artinya tidak dipengaruhi oleh bahasa asing atau bahasa daerah. Itu adalah bahasa baku. Kemudian struktur yang lebih rinci. Jadi susunan laporannya itu harus rinci, harus jelas. Pada umumnya teks yang digunakan resmi ya. Nah, itu adalah teks laporan observasi. Kemudian yang formal. Kemudian yang kedua, ada teks laporan observasi non formal. Sedangkan teks laporan observasi non formal dituliskan dengan struktur yang lebih sederhana, yang ditujukan kepada orang lain agar memberi informasi menarik dan minat baca orang lain. Nah, misalnya saya kasih contoh ya. Tadi Ibu sudah mengambil contoh tentang banjir. Kalau kita menuliskan sebuah teks laporan hasil observasi tentang banjir, contoh di sekarang ini lagi banjir ya di Sulawesi Selatan, di Masamba, itu kita bisa mengamati, kita bisa turun langsung di lapangan, kemudian kita mengamati apa yang mengakibatkan banjir tersebut. Kemudian kita laporkan, itu yang disebut dengan laporan observasi non formal. Kemudian untuk menulis atau menyusun teks laporan hasil observasi, ada beberapa langkah yang harus diperhatikan. Yang pertama itu membuat judul atau bisa juga menentukan objek. Yang terlebih dahulu dilakukan adalah menentukan objek. Jadi kira-kira objek apa yang harus diobservasi. Setelah menentukan objek, kita menyusun jadwal kira-kira kapan kita turun untuk mengobservasi atau mengamati. Kemudian melakukan, yang ketiga adalah melakukan observasi. Kita sudah turun di lapangan untuk melakukan observasi. Nah, setelah kita turun di lapangan, di tempat yang kita observasi, kita mencatat hasil observasi yang didapat di lokasi tersebut, dan supaya tidak mudah lupa juga dilengkapi foto ya atau video. Jadi kita bagaimana caranya mendokumentasi hasil observasi tersebut, karena kita tahu bahwa laporan hasil observasi itu harus real, harus fakta ya, bukan hanya bukan hayalan, tetapi betul-betul kita amati. Jadi kita buatkan sebuah rincian, kita catat semua apa yang kita dapatkan di lapangan tersebut. Kemudian kita memperhatikan juga bagaimana strukturnya, bagaimana kaidah bahasanya. Kemudian kalau kita turun di lapangan itu berarti kita mengobservasi non formal ya. Jadi kita menuliskan apa semua yang didapatkan di situ. Nah, begitu cara menyusun teks laporan hasil observasi. Nah, saya perlihatkan sebuah contoh tentang teks laporan hasil observasi. Nah, ini adalah contoh teks laporan hasil observasi. Nah, di sini saya sudah tentukan strukturnya ya. Mulai dari saya tulis mulai dari definisi umum, definisi bagian, dan penutup. Nah, di dalam definisi umum itu saya menuliskan tentang pengertian banjir. Itu adalah sebuah pembuka mengapa banjir itu terjadi. Kemudian di dalam definisi bagian itu adalah bagian isi. Jadi menjelaskan apa yang mengakibatkan terjadinya banjir. Kemudian yang ketiga adalah penutup. Ada penutup di dalam teks laporan hasil observasi. Nah, ini adalah sebuah contoh cara membuat teks laporan hasil observasi. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum
masuk di dalam membuat teks laporan hasil observasi, saya akan memperlihatkan sebuah contoh bagaimana saya akan memperlihatkan sebuah video bagaimana cara membuat atau langkah pertama untuk membuat menyusun sebuah teks laporan hasil observasi. Oke, saya akan perlihatkan sebuah video, tolong dinonton supaya tugas yang Ibu berikan nanti lebih gampang untuk mengerjakannya. Jadi saya perlihatkan sebuah contoh ya. Akan memandu kalian menyusun teks laporan hasil observasi ya. Pertama, membuat judul laporan sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Berdasarkan observasi dan riset yang telah kakak lakukan, maka judul yang akan kakak berikan pada laporan hasil observasi ini adalah biota laut. Kedua, membuat kerangka teks yang condong ke pembuatan gagasan utama sesuai dengan hasil pengamatan. Ada 5 gagasan pokok yang akan dikembangkan menjadi paragraf pada teks laporan ini. Ketiga, menyusun teks berdasarkan gagasan utama yang telah dibuat. Diawali dengan paragraf pernyataan umum, lalu ke bagian isi. Setelah membuat klasifikasi secara umum, langkah berikutnya yaitu menjabarkan klasifikasi tersebut berdasarkan hasil pengamatan. Terakhir, meneliti kembali hasil penulisan teks. Jika ada kalimat janggal atau salah penulisan, segera perbaiki kembali. Nah, teks laporan yang kalian buat juga harus memenuhi syarat atau kriteria laporan hasil observasi yang baik dan benar serta ideal. Kira-kira apa ya syarat atau kriterianya? Kakak akan menginformasikannya untuk kalian. Laporan hasil observasi tersebut harus mempunyai susunan struktur teks yang urut dan lengkap. Pada struktur laporan hasil observasi, tidak terdapat kesimpulan karena yang akan disajikan merupakan fakta, bukan opini penulis. Jadi, adik-adik harus ingat ya, untuk menyusun sebuah laporan hasil observasi, kalian harus mengikuti ketentuan pembuatan teks laporan seperti ciri-ciri serta struktur laporan hasil observasi. Kalian juga tidak boleh lupa bahwa di dalam teks ini tidak ada opini dari penulis. Teks hanya menjelaskan sebuah informasi berdasarkan fakta. Wah, pemahaman kalian sudah komplit deh. Semangat untuk mempraktikannya ya. Sampai jumpa. Nah, itu tadi adalah sebuah penjelasan dari langkah membuat teks laporan hasil observasi. Nah, sekarang Ibu akan menugaskan tentang membuat bagaimana cara membuat laporan hasil observasi. Nah, kalian boleh tulis soalnya ini atau disimpan saja. Nah, ini adalah tugas kalian. Nanti tugas kalian ini kalian buat. Jadi, Ibu memberikan tugas yaitu buatlah sebuah teks laporan hasil observasi tentang coronavirus atau COVID-19 ya. Jadi kalian buat bagaimana pengamatan kalian tentang COVID-19 ini. Jadi kalian bisa amati ya. Maksudnya selama dari Maret sampai sekarang ini kita bisa mengamati. Tapi ingat, kita menuliskan yang fakta ya. Kira-kira apa yang terjadi selama selama pandemi ini. Nah, kalian tuliskan yang fakta, menjelaskan tentang fakta, bukan opini, bukan pendapat, tapi apa yang kalian lihat selama ini, itu yang kalian tuangkan di dalam teks laporan hasil observasi. Kemudian yang kedua, tuliskan struktur. Jadi, kalian membuat teks laporan hasil observasi itu langsung pada bagian umum, kemudian deskripsi bagian, dan bisa langsung penutup. Kemudian tuliskan aspek kebahasaan. Aspek kebahasaan yang digunakan di dalam teks laporan hasil observasi. Nah, ini kalian menuliskan teks
laporan hasil observasi harus memperhatikan dua hal ini ya. Nah, misalnya tidak bisa membuat tentang hasil observasi tentang virus corona. Nah, boleh diganti dengan banjir. Nah, sekarang kan musim hujan, jadi terjadi banjir di mana-mana. Kalian bisa mengganti dengan mengamati banjir. Nah, nanti tugasnya ini bisa langsung dikumpulkan di link yang dikirimkan. Nanti saya akan mengirimkan sebuah link untuk mengirim tugasnya ya. Jadi, mungkin hari ini